Oke, udah ya. Udah Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat di PMII Cabang Sleman dan peserta diskusi pada malam hari ini. Salam pergerakan. Yang terhormat pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Sleman, yang berbahagia seluruh peserta diskusi pada malam hari ini. Puji syukur kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini, pada diskusi malam hari ini. Diskusi pada malam hari ini merupakan agenda wajib dari PMII Sleman yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Nah, dalam sesi kali ini, kita akan membahas topik, yaitu mengenai pembelajaran dalam jaringan secara jarak jauh. Kita akan membahas mengenai berbagai problema yang terjadi, kita akan membahas mengenai apa saja yang harus kita lakukan, dan itu semua akan dibahas, akan dikupas tuntas bersama dengan narasumber yang sudah hadir ini. Nah, Muhammad Yusril Hana ini merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, tepatnya program studi teknologi pangan. Langsung saja saya persilahkan kepada sahabat Muhammad Yusril Hana untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak Ulia sebagai moderator diskusi di malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua partisipan, semua peserta yang mengikuti acara diskusi kali ini. Di malam hari ini, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi nikmat kesehatan sehingga di malam hari ini kita dapat mengikuti forum yang insya Allah berkah dan insya Allah saling sharing ilmu. Langsung saja, di malam kali ini kita akan membahas tentang pro kontra pembelajaran jarak jauh. Baik, dengan adanya persebaran virus corona, di mana kita tahu Indonesia telah mencapai lebih dari 70.000 kasus, dan kalau di dunia saya kurang tahu berapa rincinya. Hal ini membuat tatanan di berbagai sektor akhirnya berubah. Salah satu sektor yang terkena dampak akan perubahan virus corona yakni sektor pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat dinotis, sangat urgent dan sangat berubah, terutama di era pandemi kali ini. Pendidikan yang awalnya langsung tatap muka antara pendidik dan antara yang dididik, sekarang harus berpindah menjadi media online atau via jaringan. Nah, salah satu keuntungan atau keunggulan dari atau profisitas dari media daring atau pendidikan ini, yakni pendidikan dapat bertahan di segala situasi. Kita tahu bahwasanya pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu negara. Apabila suatu negara atau suatu tatanan dunia itu berhenti pendidikannya, maka bisa dipastikan dunia atau negara tersebut akan hancur. Tetapi dengan menggunakan media online ini menjadi salah satu penyelamat akan penyalur ilmu atau penyalur
pendidikan. Berbagai keuntungan seperti menggunakan webinar atau menggunakan daring ini diantaranya pendidikan dapat lebih ekonomis kalau dibilang. Bisa ekonomis bisa tidak, tapi overall pendidikan menggunakan daring ini lebih praktis. Sorry. Jadi saya itu aja ya. Saya unsend perkataan saya. Unsend. Jadi ketika kita menggunakan media daring ini, kita tuh lebih praktis. Dikatakanlah jika seharusnya kita harus bertatap muka secara langsung, dengan menggunakan daring ini kita bisa nyambi istilahnya. Jadi misal kita bisa sambil kuliah atau sambil mendengarkan seminar di sambil mengerjakan kegiatan lain. Ini kan merupakan suatu kegiatan yang sangat praktis. Lalu dengan adanya kegiatan webinar ini itu menjadikan dengan adanya pendidikan secara online ini menjadikan kita tahu bahwasanya kemajuan teknologi sudah sangat sesignifikan ini. Kita sering menggembor-gemborkan bahwasanya kita memasuki era digitalisasi. Tapi efek paling kerasa dari digitalisasi yakni ketika terjadinya berbagai bencana seperti bencana COVID-19 ini. Akan tetapi tidak semuanya pendidikan menggunakan media online itu mendapatkan keuntungan atau benefit. Tak arang berbagai kendala pun dialami oleh para pendidik atau para terdidik. Seperti misal ketika kita menggunakan media online, kita tergantung akan kelancaran dari jaringan dari provider yang kita gunakan. Nah, ini juga menjadi suatu koreksi bagi pemerintah bahwasanya ketika berbagai daerah yang masih memiliki internet yang sangat low dengan kecepatan yang sangat low, ini dapat menjadi koreksi ke depannya bahwasanya negara kita sangat tertinggal. Lalu pendidikan menggunakan daring ini juga berdapat masalah seperti beberapa sivitas akademik atau beberapa terdidik banyak terdistrak. Jadi misal ketika kita sedang menggunakan kuliah online atau sedang pelajaran online atau seminar online, kita tuh sering sambil Instagraman atau kita sambil balas WA atau etc. Nah, ini juga menjadi beberapa poin yang harus dipertimbangkan. Baik itu mungkin sedikit sedikit materi yang saya sampaikan tentang pro kontra pendidikan di menggunakan media daring atau jaringan. Terima kasih kepada moderator. Saya serahkan diskusi kali ini ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat Yusril Hana yang telah memaparkan materinya. Nah, sesi kedua kali ini adalah sesi tanya jawab dengan moderator. Nah, di sini saya ingin menanyakan nih berbagai pertanyaan yang mungkin juga menjadi tanda tanya buat teman-teman, buat peserta diskusi pada malam hari ini. Nah, menurut Mas Yusril, sahabat Yusril, gimana sih caranya kita itu menangani problema yang terjadi gitu loh. Tadi kan udah dibilang ya bahwa pembelajaran jarak jauh ini emang banyak pro kontranya gitu. Apalagi kan banyak banget nih mahasiswa yang nuntut segala hal kayak masalah UKT sampai sistem pembelajaran jarak jauh yang menurut mereka emang masih hancur gitu, masih belum optimal. Nah, bagaimana gitu? Halo, ini putus-putus gak? Enggak. Tes.
Halo. Tadi kita sudah mengalami suatu problem ya. Jadi beberapa kali koneksi Iya. saya kurang lancar. Nah, untuk mengatasi problematika ini, eh, misal ketika jaringan kita kurang lancar, sedangkan budget kita juga kadang terbatas. Untuk mengatasinya atau untuk mengakalinya, mungkin kita bisa mengusulkan kepada pihak terkait atau pihak penyelenggara untuk merecord apa yang telah terjadi atau apa yang telah mereka sampaikan, lalu meminta recordnya atau meminta link recordnya. Jadi mungkin di waktu kita di waktu tersebut jaringan kita sedang jelek atau kuota kita habis atau terserah. Tapi mungkin di next time kita bisa menontonnya atau kita juga bisa mengikutinya via apa ya, via live apa ya, delay report gitu. Nah, ini kan jadi salah satu solusi ketika ada beberapa kendala seperti jaringan dan lain-lain. Untuk apa ya, tadi mahasiswa demo tentang UKT, kita tahu bahwasanya ada kebijakan baru dari Menteri Pendidikan bahwasanya semua kampus negeri atau sama swasta atau negeri doang, saya kurang baca. Intinya udah ada penurunan UKT. Jadi akan ada penyesuaian UKT bagi terdampak COVID-19. Jadi nanti akan ada kebijakan dari kampus terkait atau kampus mahasiswa yang terkait. Itu sih Mbak. Iya, terima kasih kepada Mas Yusril atas jawabannya. Selanjutnya, Ya. sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab dengan peserta. Silahkan Ya. kepada peserta diskusi yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan topik kita pada malam hari ini, bisa untuk menyalakan mikrofonnya dan menyebutkan nama serta daerahnya. Memori. Terima kasih. Sudah berakhir diskusi manfaat yang kita telah dapatkan para narasumber kita pada malam hari ini. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Mbak. Jos. Ini gantian aku. Iya, aku itulah ya sesuai topikku. Temanya apa? Jangan-jangan nggak tahu topikku Lupa. apa. Nggak tahu aku. Lupa. Iya, aku udah bilang loh. Kiat masuk perguruan tinggi. Kiat masuk perguruan tinggi. Bentar. Nah ya, pokoknya topiknya kayak gitu. Bentar aku tak lihat. Gitu doang. Oke. Ini dengan Mbak Fahridinia, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, benar? Betul. Oke. Mbaknya tercatat pernah masuki. Oke. Start the meeting. Wih, kalem Mbak, kalem. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam bagi segala sahabat-sahabati, terutama anggota atau sahabat-sahabati PC atau cabang Sleman, Yogyakarta. Di malam kali ini kita akan berdiskusi dalam diskusi mingguan tentang kiat-kiat masuk perguruan tinggi. Baik, namun
sebelum saya akan masuki diskusi, saya ucapkan terima kasih kepada para partisipan atau para peserta, terutama juga para penyelenggara, panitia penyelenggara diskusi di malam kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sharing ilmu tentang kiat-kiat masuk perguruan tinggi. Saudara atau sahabat-sahabati sekalian, sebelum saya atau sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang materi yang akan kita bahas. Jadi pada forum-forum seperti ini atau pada masa-masa seperti ini, bentar, anjir, fokus. Oke, sebelum materi menyampaikan materinya, saya akan sedikit memberikan pengantar tentang kiat-kiat masuk perguruan tinggi atau perguruan tinggi negeri. Nah, bagi anak kelas 12 atau bagi anak yang telah lulus SMA atau sekolah menengah atas, kebanyakan akan melanjutkan untuk pendidikan yang lebih tinggi atau kita sebut perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu merupakan salah satu klaster untuk meningkatkan knowledge dan meningkatkan skill-skill kita terutama untuk menghilangkan kebutuhan dan meningkatkan SDM di negeri kita. Oke, pada dasarnya forum ilmiah seperti ini akan sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk mendapatkan informasi yang lebih penting, untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, maka saya sampaikan untuk agar diskusi juga lebih efektif, saya sarankan kepada peserta untuk turut menyimak apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi di siang hari ini. Materi di malam hari ini, materi kita akan disampaikan oleh sahabati Fahridina Maulida Nuril Aulia. Kebetulan sahabati sedang menempuh pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan aturan dari diskusi di malam hari ini. Diskusi malam hari ini akan berlangsung secara 5 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selama pemateri sedang menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk interupsi. Dan bagi peserta, saya harap untuk mematikan mikrofonnya karena nanti akan mengganggu jalannya diskusi. Setelah pemateri menyampaikan materinya, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Demikianlah aturan dari diskusi di malam hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuki sesi pemateri yang akan disampaikan oleh sahabati Aulia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, sharing session bersama dengan peserta diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman pada malam hari ini. Nah, di sesi kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bagaimana sih kiat-kiat untuk
bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini aku nggak hanya akan menjelaskan mengenai perguruan tinggi negeri, tapi juga akan sedikit membahas tentang perguruan tinggi swasta. Permasalahan kayak gini tuh emang udah apa ya, menjadi permasalahan yang sering dipertanyakan oleh anak-anak kelas 12 yang ingin melanjutkan kuliah gitu. Banyak sekali pertanyaan dari mereka, gimana sih caranya masuk ke perguruan tinggi, apa aja universitas apa, bidang studi apa aja yang ada di perguruan tinggi, yang lainnya. Nah, di sini aku bakalan ngasih kiat-kiat atau tutorial biar kalian bisa masuk ke universitas pilihan kalian. Aku akan membagi jadi 6 tahapan khusus. Nah, yang pertama itu adalah kalian harus tahu apa bidang ilmu yang kalian minati, apa bidang ilmu yang kalian pengen tekuni. Bidang ilmu itu nggak cuman itu aja, tapi banyak banget kalau di universitas. Misalnya ada ilmu hukum, ada ilmu pertanian, ada ilmu bahasa, ada ilmu sosial, dan banyak sekali. Jadi nggak cuma kayak di SMA atau SMP yang cuma 13 mata pelajaran itu aja, enggak. Di perguruan tinggi itu sangat luas bidang ilmu pengetahuannya. Nah, dalam mencari bidang ilmu yang kalian pengen, itu kalian harus memperlihatkan passion apa sih yang kalian bisa, passion apa sih yang kalian punya. Nah, itu harus digali sejak saat ini. Seharusnya sih udah dulu-dulu gitu kan, udah dari SMA kelas 1 mungkin, atau SMP atau SD mungkin. Nah, pokoknya itu harus direncanakan. Kalian bisa menanyakan saran kepada orang tua atau guru. Tapi keputusan itu tetap ada pada kalian. Jangan sampai keputusan itu dari orang tua atau guru kalian. Nah, oke. Yang kedua adalah memilih program studi. Pemilihan program studi itu merupakan rincian dari bidang ilmu yang kalian pengen. Misal, katakanlah kalian pengen bidang ilmu kesehatan. Nah, bidang ilmu kesehatan itu nggak cuma kedokteran, tapi banyak banget. Ada farmasi, kesehatan masyarakat, ya banyaklah kedokteran gigi mungkin. Nah, itu banyak banget. Program studi itu nggak cuma itu aja, banyak banget. Nah, yang ketiga adalah cari universitas. Kebanyakan anak kelas 12 atau kebanyakan anak yang nyari yang mau kuliah, itu tuh mereka menargetkan univ apa dulu yang mereka pengen. Itu tuh lucu sebenarnya, soalnya seharusnya ilmu pengetahuan atau prodi dulu. Di ilmu pendidikan bahasa dan sastra. Nggak mungkin lah kamu masuk IPB atau IPB. Itu nggak ada, di IPB atau IPB itu nggak ada. Cuma beberapa perguruan tinggi yang ada program studi tersebut. Misalnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus punya list-list gitu loh. Jadi misal pengen di pendidikan bahasa sastra Indonesia, berarti apa ya pilihannya, univ apa sih yang menyediakan program studi tersebut, misalnya UNY, terus UGM, atau mungkin UAD, UST, kayak gitu-gitu. Yang adalah tentukan jalur seleksi. Jalur seleksi untuk perguruan tinggi itu banyak ya. Kalau di PTN, contohnya SNMPTN. SNMPTN itu pakai rapot. Terus yang kedua ada SBMPTN. SBMPTN itu yang kalau tahun sekarang ini pakai UTBK dan tesnya pakai TPS. Terus yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini banyak banget. Ada yang pakai UTBK, ada yang kayak kalau di UI itu SIMAK UI, kalau di UGM mungkin UTUL. Nah, jadi tuh setiap universitas memiliki cara yang berbeda untuk menyelenggarakan jalur mandiri ini. Kalau di PTKIN, itu ada yang namanya SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini kayak SNMPTN tapi versi PTKIN lah gitu.
Terus ada yang namanya UMPTKIN. Nah, UMPTKIN ini hampir sama kayak SBMPTN, tapi versi PTKIN gitu. Terus di PTKIN juga ada kok yang namanya jalur mandiri. Nah, kalau perguruan tinggi swasta itu biasanya cuman jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu banyak banget. Nanti kalian bisa lewat jalur pesantren mungkin, jalur beasiswa atau jalur prestasi. Nah, itu banyak banget. Setelah itu, step selanjutnya adalah uh, tentukan peluang tentukan peluang yang ada di program studi pilihan kamu. Misal, kamu milihnya kan biasanya kalau SBMPTN itu ada 3 pilihan nih, atau 2 pilihan lah. Nah, di 2 pilihan itu mana sih peluang besar emang benar-benar dipikirkan. Kalau anak-anak kelas 12 yang sekarang itu atau anak-anak yang sekarang itu biasanya mereka mikirnya passing grade. Padahal sebenarnya itu yang perlu dipikirkan adalah tentang rasio atau perbandingan rasio pendaftar sama kursi yang disediakan oleh program studi itu. Misalnya di pilihan pertama kamu milihnya program studi A yang itu didaftarin oleh 3.000 orang sekian dan uh, dan persediaan kursinya itu cuma 30 orang. Nah, itu kan sengit banget tuh persaingannya. Nah, yang kedua, pilihan keduamu, kamu milih di program studi B yang kursinya 40 misalnya, tapi yang daftar cuma 400 orang atau 300 orang. Nah, ini kan udah jauh beda. Seharusnya, nah ini yang biasanya tuh menjadi apa ya, kesalahan anak-anak kelas 12. Mereka tuh nggak mikirin ini, jadi kayak masuk tinggal masuk aja. Itu jangan sampai, kalian harus benar-benar memikirkan tentang peluang ini. Nah, biasanya peluang ini bisa dilihat atau dibaca itu melalui website PMB masing-masing universitas gitu. Jadi kalian bisa mengulik tuh berbagai informasi dari website PMB. Yang terakhir adalah optimalkan peluangmu. Kalian udah paham jalur masuk, udah bisa nentuin pilihan studi, udah nemu universitas. Nah, sekarang tentukan pilihanmu, optimalkan pilihanmu, mana yang kiranya itu bisa kamu jangkau. Jangan sampai kamu tuh hanya memberikan ambisimu, pokoknya aku pengen di Universitas Indonesia, milih Fakultas Kedokteran Gigi. Padahal sama sekali nggak ada peluang di situ. Jangan sampai kayak gitu. Jadi pokoknya harus pinter-pinter baca peluang dan manfaatin informasi-informasi yang ada. Gitu. Dan tips untuk kalian adalah pokoknya belajar yang rajin aja, biar peluang-peluang itu bisa kalian. Dan itu tips-tips itu ya di perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, baik Mbak Ashabati Ulia telah menyampaikan materinya. Langsung saja kita akan masuki sesi tanya jawab. Jadi sebelum saya tanya jawab pada peserta, saya sedikit bertanya kepada moderator, kepada pembicara. Jadi kan tadi Mbaknya telah menyampaikan tentang kiat-kiat masuk perguruan tinggi. Nah, gimana sih Mbak ketika kita tuh menemui kegagalan? Misal kita udah menggunakan nih tips-tips yang Mbak gunakan, tapi nyatanya kita juga masih gagal. Nah, untuk mengatasi atau mengatasi masalah tersebut, Mbaknya punya ini enggak punya punya solusi enggak untuk mengatasi kegagalan ketika kita udah menerapkan strategi-strategi yang telah Mbaknya sampaikan? Gitu. Terima kasih. Kita juga, ya sama-sama.
Sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi gimana Ya. sih caranya kalau kita udah nerapin tips-tips tadi, tapi ternyata masih gagal? Nah, menurutku Hmm. tuh nggak ada yang namanya gagal. Cuman kita kurang usaha aja. Kita kurang mencoba dan mencoba gitu. Menurutku ya, kalau nggak kuliah di tahun ini pun, it's okay gitu. Kalian bisa belajar lagi untuk kuliah di tahun yang akan datang. Atau mungkin misal kalian targetnya di perguruan tinggi negeri, tapi kenyataannya Hmm. nggak dapetin perguruan tinggi negeri itu. Ya nggak apa-apa kalau di PTS, kenapa tidak gitu. Tapi kalau emang kalian nggak pengen dan nggak menghendaki hal itu, ya gap year pun nggak masalah, itu bukan sebuah aib gitu. Jadi menurutku gagal masuk perguruan tinggi itu nggak ada, yang ada itu hanya kurang mencoba gitu. Oh, terima kasih Mbak. Oke, langsung saja. Bagi peserta yang ingin menanyakan tentang kiat-kiat masuk perguruan tinggi, bisa langsung mengaktifkan kameranya dan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Atau kalau nggak, bisa langsung chat via chat ini ya, chat bisa langsung di via chat aja, nanti bisa saya bacakan. Play memory, play apa? Play memory. Lalalala, gitu ya. Dah, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Sebelum saya tutup diskusi pada malam hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan keseluruhan seminar kali ini. Jadi tadi telah Mbak Sabati Ulia sampaikan bahwasanya ada berbagai tips untuk masuki perguruan tinggi seperti memaksimalkan peluang, memaksimalkan belajar, dan memaksimalkan passing grade dengan kemampuan yang kita miliki. Terima kasih, mungkin itu yang telah saya sampaikan. Sebelum saya tutup diskusi pada kali ini, saya mengucapkan permohonan maaf apabila saya ada salah tutur kata, baik disengaja atau tidak sengaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon undur diri. Terima kasih. Siapa Aduh, stop nih? record. Stop record. Apa? Stop record. Stop record. Mm-mm. Oke.